MPR telah hapus nama Soeharto di TAP MPR nomor 11 tahun 1998. Longsor tambang emas ilegal, 13 korban meninggal dunia. Kekalahan perdana Barcelona. Selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV, program Berita Nasional Pagi kembali menyapa Anda. Pagi ini kami akan sajikan berita-berita terpanas dan terupdate dari seluruh Nusantara. Mulai dari perkembangan politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Ajeng Tiara. Ketua MPR RI Bambang Susatyo menyerahkan surat balasan pimpinan MPR atas usulan fraksi Golkar perihal pasal 4 TAP 11 MPR 1998 yang menyebut nama Presiden kedua RI Soeharto agar dinyatakan telah dilaksanakan. Ketua MPR RI Bambang Susatyo dalam acara silaturahmi kebangsaan di ruang delegasi Gedung Nusantara 5 MPR, DPR, DPD RI, Senayan telah menyerahkan surat balasan pimpinan MPR atas usulan fraksi Golkar tentang yang menyebut nama Presiden kedua RI, Soeharto, telah dihapus di TAP MPR nomor 11 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Pada Sabtu 28 September di gedung MPR. Pada acara silaturahmi kebangsaan tersebut, hadir pula putra-putri dari almarhum Presiden kedua Soeharto, yaitu Siti Hardiayanti Hastuti atau yang dikenal dengan Mbak Tutut, kemudian Siti Hediati Haryadi atau Mbak Titi. Kedatangan keluarga Soeharto ini untuk menghadiri penghapusan nama Soeharto dalam TAP MPR nomor 11 tahun 1998. Dalam silaturahmi kebangsaan pimpinan MPR RI ini, MPR telah secara resmi mencabut nama Soeharto dari ketetapan TAP MPR nomor 11 tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Penghapusan nama Soeharto dalam TAP MPR ini disampaikan secara langsung oleh Ketua MPR Bambang Susatyo. Sebelumnya Bamsud mengatakan bahwa usulan penghapusan nama Soeharto dalam TAP MPR tersebut sudah diajukan terlebih dahulu oleh fraksi Partai Golkar. Bamsud pun menambahkan jika penghapusan ini untuk menuntaskan warisan masalah politik di masa lalu untuk membangun rekonsiliasi bangsa. Pimpinan MPR akan menyerahkan sebuah dokumen kepada perwakilan keluarga besar mantan Presiden Soeharto sebagai bentuk pelaksanaan tugas konstitusional kami untuk merespon dan menindaklanjuti surat dari fraksi Partai Golkar nomor 2 tahun 2024 yang diajukan kepada kami pimpinan MPR. Substansi dari surat pimpinan MPR sebagaimana tadi sampaikan atau dibacakan oleh PLT Sekretaris Jenderal MPR RI Ibu Siti Fauziah yang sudah sampaikan bahwa inti pada pokoknya adalah menjelaskan posisi hukum kedudukan Pak Harto yang sudah dilaksanakan. Jadi sudah dilaksanakan. Apalagi yang kita harus ributkan? Dendam apalagi yang harus kita pertahankan? Lepaskan dendam-dendam itu. Ya, kita adalah bukan bangsa pendendam. Dengan mempertimbangkan berbagai fakta hukum di atas, maka kami bersepakat terkait dengan penyebutan nama mantan Presiden Soeharto dalam TAP MPR nomor 11 MPR 1998. Secara diri pribadi Bapak Haji Muhammad Soeharto dinyatakan telah selesai dilaksanakan. Sementara itu, putri sulung Presiden kedua Soeharto, Siti Hardiayanti Hastuti, atau yang dikenal dengan Mbak Tutut, menyampaikan terima kasih kepada segenap pimpinan MPR yang telah menghapuskan nama Soeharto dalam TAP MPR tersebut. Menurutnya, hal ini dilakukan dengan penuh kesadaran, kesayangan, dan juga rasa menghargai kepada mendiang Presiden kedua itu. Tutut juga menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh bapaknya terdahulu, yakni untuk kepentingan bangsa dan negara. Forum silaturahmi ini merupakan lanjutan dari silaturahmi kebangsaan yang sebelumnya bersama keluarga Presiden RI ke-1, Soekarno. Selanjutnya MPR juga akan melakukan hal yang sama kepada keluarga Presiden ke-4, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Dalam rangka
pelepasan pencabutan nama Bapak Haji Muhammad Soeharto dari TAP MPR yang selama yang KKR itu ya. Dan semua itu terjadi karena kesadaran dan kesayangan dan juga rasa menghargai kepada Bapak yang selama ini telah memimpin bangsa dan negara ini selama 32 tahun. Memang manusia tidak ada yang betul selalu ya, pasti ada salahnya. Kami juga mohon maaf kalau selama ini Bapak ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan sama pemimpin, tetapi itu tentunya tidak diinginkan oleh Bapak. Namun demikian kami juga mengharapkan apa yang telah dilakukan Bapak selama ini, seperti yang disampaikan Bapak Ketua MPR tadi, bahwa semua dilakukan untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia dan dihargai sekali oleh para pimpinan di MPR ini, dan matur nuwun sangat telah memutuskan dengan sepakat semuanya, ditandatangani semuanya tentang pencabutan nama Bapak dari TAP MPR tersebut. Dari Jakarta, Theo dan kru yang bertugas melaporkan untuk Berita Nasional TV. Bawaslu RI mengingatkan kepada Komisi Pemilihan Umum RI agar penggunaan Sirekap dalam Pilkada 2024 serentak ini perlu benar-benar diperhatikan. Bawaslu RI mengingatkan kepada KPU RI agar penggunaan Sirekap terhadap Pilkada 2024 serentak ini betul-betul diperhatikan. Hal ini berkaca pada Pilpres 2024 lalu yang sempat menjadi polemik karena penggunaan aplikasi Sirekap yang sempat bermasalah. Komisioner Bawaslu RI, Puadi, mengatakan bahwa meski penggunaan Sirekap telah dilakukan konsiering, seperti misalnya melalui rapat dengan pendapat, namun perlu diperhatikan secara benar-benar dan menjadi perhatian bagi KPU. Maka dari itu, Puadi pun menegaskan jika memang dalam prosesnya nanti terdapat aduan perihal penggunaan Sirekap yang bermasalah, maka dipastikan akan ditindaklanjuti. Tak hanya persoalan Sirekap, tindak lanjut juga akan dilakukan jika terdapat aduan seperti aduan pelanggaran pemilu lainnya. Ya, berkaitan tentang Sirekap ini pun sudah dikoordinasikan lewat konseling, kemudian lewat rapat dengar pendapat dengan DPR. Jadi ini menjadikan satu bahan evaluasi, dan Bawaslu juga memberi masukan kepada jajaran KPU terutama untuk kedepannya itu ada hal-hal yang sekiranya banyak kekurangan ini harus segera diperbaiki. Tapi terkait penggunaan Sirekap ini, Bawaslu melihatnya seperti apa sih, Pak? Ya, berkaitan tentang Sirekap, ya Bawaslu tetap, karena kita menggunakan sistem pengawasan pemilu Siwaslu, kemudian juga Bawaslu melakukan pengawasan melekat, ya. Basisnya adalah ketika ada informasi awal berkaitan tentang Sirekap, adanya dugaan pelanggaran tersebut, ya sepanjang itu memenuhi syarat polri material, ya kita tindak lanjuti. Dari Jakarta, Theo dan kru yang bertugas melaporkan untuk Berita Nasional TV. Ketua Komisi 10 DPR RI Syaiful Huda menilai tindakan pencegahan kasus perundungan atau bullying di sekolah gagal dilakukan. Tindakan preventif, tindakan pencegahan dini di lingkungan sekolah menurut saya gagal. Karena model bullying ini sebenarnya berkelompok, bukan pribadi-pribadi atau orang per orang. Kalau tindakan ini orang per orang, dia susah untuk dideteksi. Tapi karena ini dilakukan secara bersama-sama, sebenarnya kalau deteksi dini sekolah itu canggih, berkelanjutan, serius, dilakukan pengawasan secara terus-menerus, menurut saya tidak akan kebobolan. Menurut saya. Itu kesimpulan saya, sekolah gagal melakukan deteksi dini karena sebenarnya secara model Kemendikbud Ristek dan jajaran sampai pada level dinas, sampai pada
level satuan pendidikan kita di sekolah-sekolah. Sejauh ini saya nilai upaya yang terstruktur, sistematis, dan masif untuk mencegah perundungan ini belum dilakukan secara baik. Dan upaya penanggulangannya masih bersifat parsial dan sporadis, atau yang sering kita ingat hari-hari ini, no viral, no justice, saya kira begitu. Digitalisasi arsip semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Namun ancaman keamanan cyber menjadi tantangan baru dalam pengelolaannya. Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika menegaskan pentingnya perlindungan arsip digital dari potensi serangan cyber. Perkembangan teknologi mendorong transformasi pengelolaan arsip dari yang sebelumnya berbentuk fisik menjadi digital. Namun perubahan ini juga membawa tantangan besar, terutama terkait keamanan data. Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, Nezar Patria, dalam acara penyerahan hasil pengawasan kearsipan internal di Bandung, menegaskan bahwa serangan siber bisa berdampak fatal bagi arsip digital yang dikelola oleh instansi pemerintah maupun swasta. Wamen Nezar Patria menekankan pentingnya kolaborasi dari berbagai pihak untuk membentuk sistem kearsipan modern dan tangguh. Selain efisiensi dan penghematan biaya, digital arsip juga harus disertai upaya serius dalam menjaga keamanan data. Saat ini, Kementerian Kominfo tengah memanfaatkan aplikasi Sri Kandi untuk mendigitalisasi pengelolaan arsip dengan harapan menciptakan tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan aman. Dengan transformasi digital di bidang kearsipan ini dibutuhkan skill yang juga bertambah gitu. Bagaimana dia bisa digunakan dengan baik, data-data historical itu bukan hanya menjadi data yang inaktif gitu ya. Data yang cuma buat memenuhi storage saja, ya, tapi harus selalu bisa digunakan. Jadi ada historical data yang bisa selalu diolah dan disajikan untuk memberikan kekayaan pengetahuan, perspektif, dan juga pertimbangan-pertimbangan dalam pembuatan keputusan. Jangan memandang enteng untuk soal arsip ini. Jadi karena dia merekam begitu banyak apa yang sudah kita lakukan. Dia adalah bukti-bukti sejarah yang penting, dan berdasarkan catatan-catatan itulah kita bisa membangun masa depan yang lebih baik. Dari Bandung, kru yang bertugas melaporkan untuk Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyebut komisinya telah berhasil menerbitkan 160 undang-undang sepanjang periode 2019-2024. Produk legislasi ini merupakan paling terbanyak sepanjang sejarah Indonesia. Terutama dari produk legislasi, kami alhamdulillah sudah bisa menghasilkan 160 undang-undang. Ya, Komisi 2. Dan informasinya katanya ini baru pertama komisi yang paling banyak selama Republik ini berdiri, gitu. Ya, satu periode. Jadi alhamdulillah 160 undang-undang. Di antara undang-undang yang penting itu adalah pertama kami juga terlibat banyak aktif di dalam pansus dan kemudian dalam perubahan undang-undang tentang IKN. Kemudian kami juga berupaya keras kemarin mendorong bersama-sama dengan pemerintah terbentuknya 4 provinsi baru di tanah Papua, dan misinya adalah bagaimana untuk bisa mempercepat kemudian menyebarkan ya mempercepat dan kemudian melakukan percepatan dan pemerataan pembangunan di tanah Papua. Kemudian yang lain adalah kami juga sudah menghasilkan undang-undang tentang ASN.
Bencana tanah longsor yang terjadi di tambang emas ilegal telah memakan korban meninggal dunia sebanyak 13 orang. Bencana tersebut terjadi di Nagari Sungai Abu, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat pada Kamis sore 26 September 2024. Dapat kami sampaikan operasi SAR bencana longsor yang terjadi di daerah Sungai Abu, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok, yang saat ini masuki hari ketiga, yaitu tanggal 29 September tahun 2024. Pada pukul 08.20, korban terakhir telah dievakuasi ke posko dalam kondisi meninggal dunia, dan saat ini jumlah total korban 25 orang dengan keterangan 13 orang meninggal dunia dan 12 orang selamat saat ini dalam kondisi penanganan medis di Rumah Sakit M. Nasir di Kabupaten Solo. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi dan debriefing oleh tim gabungan di posko untuk menentukan apakah masih ada korban yang perlu dilakukan pencarian dan penyelamatan oleh tim gabungan, dan tentunya semua unsur yang terlibat dan pemerintah daerah juga melakukan evaluasi apakah operasi SAR hari ini diusulkan untuk ditutup dan diambil langkah-langkah tindak lanjut kegiatan untuk selanjutnya. Pemirsa, geng motor masih menjadi tantangan serius yang harus diselesaikan oleh Polri. Hal ini diungkapkan oleh Kapolri Listio Sigit di HUT Lalu Lintas Bayangkara ke-69. Namanya geng motor itu masih selalu ada dan ramai. Nah ini tentunya PR kita. Di satu sisi kita udah masuk ke sekolah setiap hari, melakukan penegakan aturan lalu lintas, pelanggaran. Namun fenomena anak-anak geng motor ini juga tidak terus kemudian berhenti. Nah ini tentunya kemudian harus kita cari tahu kira-kira akar masalahnya di mana. Apakah sasaran dari yang selama ini kita sosialisasikan masih perlu diperluas, ataukah memang perlu ada treatment khusus karena yang satu ini terkait masalah fenomena sosial yang mungkin disalahartikan oleh anak-anak tersebut. Ketua DPR RI Puan Maharani bertemu dengan Ketua Parlemen Papua Nugini Jopomat di Gedung DPR Jakarta. Pertemuan tersebut guna memperkuat hubungan bilateral antar kedua negara. DPR terpilih yang baru, tadi juga kami sudah berkomitmen bahwa hubungan yang sudah selama ini dilakukan akan semakin ditingkatkan, ditindaklanjuti, dan beliau menyampaikan bahwa akan selalu melakukan kerjasama dengan baik dan hangat dengan DPR atau Parlemen Indonesia yang baru nanti akan dilantik. Juga beliau menyampaikan akan mendukung pemerintahan yang baru, yang mana yang selama ini sudah hubungannya pun baik dengan pemerintahan Papua Nugini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pertemuan dengan Ketua Parlemen Papua Nugini di hari terakhir kerja DPR RI. Penangkapan seorang pemuda terduga pengedar narkoba di Jalan Kalibaru Timur, Kemayoran, Jakarta Pusat oleh petugas kepolisian diwarnai perlawanan. Meski sempat berusaha melakukan perlawanan, akhirnya petugas berhasil menjatuhkan pelaku.
Detik-detik penangkapan seorang pemuda oleh petugas kepolisian dari Polsek Kemayoran, Jakarta Pusat ini terekam kamera pengawas CCTV. Pelaku terduga pengedar narkoba yang hendak dibawa oleh dua petugas langsung memberikan perlawanan. Akibatnya, aksi baku hantam hingga saling gelut pun tak terhindarkan. Hingga akhirnya pelaku berhasil dibekuk. Penangkapan terduga pengedar narkoba yang membuat heboh warga sekitar ini terjadi di Jalan Kalibaru Timur 6, Gang 14, Kemayoran, Jakarta Pusat pada siang kemarin. Polisi semula mendapat laporan dari warga sekitar terkait banyaknya pemuda tak dikenal yang nongkrong di sebuah taman yang berada di gang sempit. Setelah mendatangi lokasi, sejumlah pemuda justru tiba-tiba kabur hingga memancing kecurigaan petugas. Dari hasil pengejaran, petugas berhasil mengamankan terduga pelaku di sebuah kebun kosong yang ternyata ada beberapa paket narkoba yang dibuang pelaku. Ketua RT setempat mengakui jika kawasan itu kerap ditongkrongi gerombolan pemuda tak dikenal. Bahkan, diduga kuat di lokasi tersebut kerap dijadikan sebagai transaksi barang haram narkoba sejak pagi hingga dini hari. Kini terduga pelaku pengedar narkoba telah dibawa ke Polsek Kemayoran beserta barang bukti beberapa paket narkoba. Sayangnya, hingga kini polisi belum mau memberikan keterangan terkait penangkapan yang membuat heboh warga sekitar itu. Terkait penangkapan kemarin itu seperti apa sih, Pak? Saya kondisi lagi sakit. Nah, saya disusulin sama warga. Nah, itu ada katanya ada narkoba. Nah, saya juga nggak tahu itu laporan dari mana ininya. Gitu, justru malah kita yang dimaki-maki sama orang LMK. Kenapa RT nggak tahu gitu loh? Nah, saya bilang saya memang nggak tahu. Bang, saya bukan orang nganggur, saya bilang saya kerja, saya bilang itu sih gitu. Nah, tahu ada keluarga nyusulin ke rumah saya, gitu, saya keadaan sakit gitu kan. Nah, tiba-tiba orang itu datang, saya nggak ngerti ini ada mau ngapain gitu. Ya udah gitu aja sayanya. Orang-orang nongkrong mah orang dari mana aja datang ya. Cuman saya nggak tahu jam-jamnya ya. Gitu. Dari Jakarta, Theo Fandi dan kru bertugas melaporkan. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi.